Pada zaman Neolitikum, zaman batu muda yang dimulai pada 10.000 sebelum Masehi, manusia sudah melakukan pertanian dan peternakan, menetap serta pembuatan tembikar, peralatan dari batu maupun sudah adanya unsur kebudayaan. Hal ini menandakan dimulainya sebuah peradaban. Jika berbicara tentang peradaban tertua di dunia, terdapat beberapa peradaban besar di masa lalu yang paling tua, seperti Mesir dan Cina, maupun yang diduga sangat tua, seperti Mesopotamia. Mesopotamia ini yang nantinya melahirkan bangsa Persia yang mencakup Irak, Iran, dan beberapa negara di Timur Tengah, berdiri sekitar 10.000 sebelum Masehi, diikuti dengan peradaban Sungai Nil yang melahirkan bangsa Mesir pada tahun 6.000 sebelum Masehi. Sungai Kuning yang melahirkan bangsa Cina 4.000 sebelum Masehi. Peradaban Minoa atau Kreta yang melahirkan bangsa Yunani dan Barat 3.000 sebelum Masehi. Dan peradaban Lembah Indus yang kemudian melahirkan bangsa India dan Pakistan 3.300 sebelum Masehi. Mereka menciptakan penulisan, arsitektur monumental seperti piramida dan zigurat, serta kemajuan dalam seni dan ilmu pengetahuan. Peradaban-peradaban ini meletakkan dasar bagi perkembangan budaya dan teknologi yang akan membentuk sejarah umat manusia selanjutnya. Pada akhir zaman Neolitikum, manusia mulai mengenal penggunaan logam. Zaman ini berlangsung sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Dalam zaman ini, manusia mulai menggunakan logam seperti tembaga, perunggu, dan besi untuk membuat alat dan senjata. Ini merupakan peningkatan signifikan dari zaman batu, di mana manusia terbatas pada penggunaan batu untuk membuat alat. Zaman logam sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Dalam fase ini, manusia mulai menggunakan tembaga yang lebih mudah dibentuk dan lebih tahan lama. Selanjutnya, dalam zaman perunggu, manusia mulai mencampur tembaga dengan timah. Kemudian pada zaman besi, manusia mulai melebur besi dari bijinya untuk membuat alat yang lebih kuat dan tahan lama. Secara keseluruhan, peralihan dari zaman Neolitikum ke zaman logam menandai perkembangan penting dalam peradaban manusia. Dengan penemuan dan penggunaan logam membuka jalan untuk kemajuan teknologi dan budaya yang signifikan. Perkembangan ini membuat terbentuknya kerajaan-kerajaan dan pemerintahan yang lebih kompleks, karena peningkatan teknologi memungkinkan manusia untuk menghasilkan surplus makanan dan sumber daya lainnya yang pada akhirnya memungkinkan pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Terdapat beberapa pemerintahan monarki pada zaman ini, di antaranya seperti Dinasti Mesir 2920 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia 2334 sebelum Masehi, Dinasti Xia 2070 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia 1895 sebelum Masehi, dan Dinasti Shang 1600 sebelum Masehi. Setelah zaman logam berakhir, banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri dan berkembang hingga sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Mereka menjalin berbagai macam hubungan antar negara yang mengakibatkan Asia Tenggara menjadi lintasan jalur perdagangan pada masanya. Masuknya era monarki di Asia Tenggara terjadi sekitar tahun 100 Masehi, tepatnya di Kerajaan Funan yang terletak di wilayah Kamboja dan Vietnam Selatan, serta Kerajaan Dwarawati yang berpusat di Thailand dan sebagian Myanmar. Perlu digarisbawahi bahwa peradaban di Asia Tenggara sudah ada sejak lama, hanya saja era monarki di wilayah ini baru kebanyakan muncul pada tahun 100 Masehi. Untuk Kerajaan Funan, bukti fisik termasuk patung-patung, intaglio, cameo, medali, dan koin yang menunjukkan hubungan kuno antara Asia Tenggara dengan India dan Cina. Bukti arkeologi menunjukkan pengaruh budaya India yang kuat pada periode ini. Sedangkan untuk Kerajaan Dwarawati, bukti fisik meliputi koin perak bertulis, serta patung-patung Buddha yang mencerminkan pengaruh agama Buddha Theravada dan praktiknya. Detail dekoratif pada arsitektur dan patung juga dianggap sebagai bukti kontak langsung
antara wilayah ini dengan wilayah lain di Asia Tenggara. Sebenarnya sebelum tahun 100 Masehi sudah ada catatan sejarah tentang dinasti Hongbang dan kerajaan Tagaung. Namun ringkasan dari keduanya masih dianggap sejarah semi-legenda dikarenakan tahun keberlangsungannya yang sangat kuno sekali maupun peninggalan keduanya mungkin belum ditemukan, sehingga bukti yang jelas kurang bisa ditemukan. Terlepas dari itu, saya akan membahas tentang kedua kerajaan tersebut di video ini. Berikut adalah penjelasannya. Dinasti Hongbang didirikan oleh Qin Duongvuong dan berlangsung dari 2789 sebelum Masehi hingga 258 sebelum Masehi. Qin Duongvuong disebutkan dalam karya abad ke-15 Jai Viet Suki Toan Tu sebagai orang yang telah menyatukan semua suku dalam wilayahnya menjadi satu negara. Qin Duongvuong lahir pada 15 Agustus 2919 sebelum Masehi di Hunan, Cina. Ayahnya adalah Kaisar Ming dalam mitologi Tiongkok dan Vietnam, seorang keturunan dari Shennong. Shennong sendiri adalah dewa dalam mitologi Tiongkok. Wilayah negara di bawah Qin Duongvuong diklaim luas mencapai Danau Dongting di utara, negara Husunsing yaitu Champa di selatan, Laut Timur bagian dari Samudra Pasifik dan Sichuan, Cina di barat. Salah satu bukti fisik yang paling terkenal dari periode Hongbang adalah drum perunggu Jongson yang menggambarkan rumah, pakaian, adat istiadat, kebiasaan, dan aktivitas budaya dari era Hung. Selain itu, penemuan arkeologi di gua-gua di Gunung Zhou di Provinsi Tan Hoa dan Bin Gia di Provinsi Langson menunjukkan bahwa nenek moyang orang Viet telah berpindah dan menjelajahi delta sungai seperti Hong, Mi, dan Ka ribuan tahun yang lalu. Sedangkan kerajaan Tagaung berdiri pada tahun 850 sebelum Masehi dan dianggap oleh kronik Burma sebagai rumah kerajaan Burma pertama. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa budaya Neolitik dan zaman perunggu ada di Tagaung, dan sebuah negara kota yang didirikan oleh Piu muncul pada awal abad ke-1 Masehi. Kronik kerajaan menyebutkan seorang raja bernama Abhyaza dari klan Sakya Buddha, seorang pangeran India bersama pengikutnya yang meninggalkan tanah air mereka setelah mengalami kekalahan militer melawan kerajaan Panchala. Di pengasingan, konon Abhyaza mendirikan kerajaan di Tagaung pada tahun 850 sebelum Masehi. Namun, beberapa sejarawan menyatakan keraguannya mengenai kekunoan tradisi kronik ini. Meskipun demikian, temuan arkeologis menunjukkan adanya aktivitas manusia purba di kawasan yang terkait dengan Tagaung. Dari penjelasan tersebut, jika sejarah dinasti Hongbang dan kerajaan Tagaung itu memang benar adanya, maka kemungkinan bisa disimpulkan kalau sudah lama ada pemerintahan monarki di Asia Tenggara sebelum Masehi, serta India dan Cina juga ikut berperan di era berdirinya kerajaan Asia Tenggara.